kumpulnya kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasa di Majlis Al-Bahjah Jambelang yang penuh berkah ini, rutin setiap malam Ahad kita bersama-sama mengkaji kitab Uslamut Taufik bersama guru kita tercinta Abi Arif. Maka untuk itu sebelumnya marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udhkur salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala jazili ni'amihi. Wassalatu wassalamu ala habibihi Sayyidina wa maulana Muhammad afdali anbiya'ihi wa rusulihi wa ahibbaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala karunia, segala nikmat bagi kita, sehingga kita pada saat ini masih dalam keadaan mempunyai iman dan dijaga oleh Allah dalam ketaatan. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar, tiada bandingnya. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada iman. Seandainya ada orang diberikan segala kekayaan di dunia ini dan segala kesenangan, akan tetapi dicabut iman dari hatinya, dia tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka itu adalah paling celakanya manusia. Dan juga seandainya ada orang yang tidak memiliki kekayaan, miskin dia, sakit-sakitan dia, tapi ternyata hatinya masih diberikan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah orang yang paling beruntung. Paling beruntung. Kenapa? Karena kesusahan dia di dunia itu ada akhirnya, tapi nanti bahagia dia di akhirat tidak ada habis-habisnya. Itulah beruntung. Maka jika kita merasa mendapatkan nikmat yang paling besar ini, maka merasalah jadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau jadikan orang yang paling beruntung di dunia ini. Kenapa? Ada iman dalam hatiku. Ada iman, aku yakin kepadamu, aku kenal kepadamu. Itu adalah nikmat. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Nikmat yang lain lewat. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman. Oleh karena itu, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa iman ini kita jaga sehingga tidak lepas begitu saja. Iman itu harus dijaga.
Dan ini mengingatkan kita kepada pertemuan kita yang sebelumnya tentang bagaimana kewajiban seorang muslim itu menjaga keimanannya. Karena ada beberapa hal, ada 3 macam kemurtatan, ada 3 macam hal-hal yang bisa menyebabkan orang keluar dari iman. Ada itu termasuk perkara yang itu dilakukan oleh hati, keyakinan. Ada keyakinan-keyakinan yang menjadikan orang keluar dari agama Islam. Ada perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Dan juga yang ketiga, ada ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Nah, sekarang kita ya akan masuk kepada, kita melanjutkan lagi tentang bagian yang kedua, yaitu bagaimana contoh kemurtadan yang disebabkan oleh anggota badan, tingkah laku. Sebelumnya, yang terakhir tentang keyakinan yang bisa menyebabkan keluar dari agama Islam adalah mendustakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kita baca, qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Jadi kemarin tambahan penjelasan tentang jika ada orang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari agama Islam. Siapapun yang mendukung atau, nah ini bukan hanya meyakini saja, yang membolehkan atau yang mendukung juga sama hukumnya. Membolehkan, ya, mendukung, ya, meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu adalah keluar dari agama Islam. Contoh seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah itu keluar dari agama Islam karena dia yakin ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya disebut Ahmadiyah. Nah, nabinya mereka meyakini Nabi Muhammad Nabi, dan juga meyakini Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Berarti keluar dari agama Islam. Ada di wilayah 3 Cirebon. Bukan di Cirebonnya ada. Termasuk wilayah 3. Ya. Lah kalau misalkan, tapi setelah saya ajak bicara kemudian mereka nggak meyakini tuh. Kalau kita ingin tahu hakikat akidah seseorang, jangan tanya orangnya, tapi tanya buku panduannya. Iya, tanya buku panduannya. Kalau orang bisa, namanya lesan, ketika kepepet bisa ngomong yang lainnya. Tapi kalau udah buku panduan, buku bacaannya, buku alirannya, itulah yang bisa dijadikan sandaran. Sama, kalau nanya Syiah pun, maka ya, apa engkau melaknat sahabat? Enggak, bisa saja seperti itu. Tapi ternyata di buku-bukunya, mencaci Sayyidah Aisyah, ya, terus habis semuanya lah. Nah, itu berarti menandakan bahwasanya kaidahnya, jika kita ingin mengetahui kebenaran suatu akidah, maka dikajilah buku pegangan mereka. Buku pegangan mereka. Buku aslinya, bukan buku terjemahan. Terjemahan itu bisa saja ditambah-tambah atau dikurang. Tapi kalau buku asli yang dikarang oleh pendirinya atau yang dikarang oleh ulama tokohnya yang diikuti, dipatuhi, itu insya Allah akan tahu hakikat sebuah aliran. Nah, Ahmadiyah itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya ketika mereka kok kembali kepada Islam, maka syahadatnya ditambahi. Setelah menyatakan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, maka juga harus ditambahi bahasa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Nabi palsu. Itu harus seperti itu. Kenapa? Karena
Kalau nggak gitu berarti masih belum selesai dia keimanannya. Nah ini. Berarti kita harus meyakini bahwasanya semua selain Allah itu bukan nabi, bukan Tuhan. Nah, kita harus meyakini bahwasanya yang memperbolehkan ya, yang mendukung agama-agama lain itu juga berarti keluar dari agama Islam. Bukan berarti kok diperangi, bukan. Kita tidak memerangi mereka, tapi kita tidak tidak mendukung adanya agama itu. Gitu loh ya. Jadi kita tidak rela ada agama lain selain Islam karena kita meyakini agama Islam lah yang paling benar. Yang lain adalah bukan disebut agama sebenarnya, maka itu adalah hakikat keimanan. Akan tetapi tetap yang namanya muamalah basyariyah, yang namanya perlakuan secara kemanusiaan ya tetap karena dia adalah manusia. Bukan kemudian saya Islam, yuk diperangi, didolimi, bukan. Selama tidak mendolimi orang Islam maka kita tidak akan melawan, kan seperti itu. Tidak akan mendolimi orang lain. Nabi Muhammad, tetangga beliau, orang yang kenal beliau, enggak semuanya orang Islam. Ada orang kafir juga, tapi tidak pernah memerintahkan untuk menyakiti mereka, tidak. Bahkan Nabi Muhammad adalah orang yang paling pertama ketika orang yang menyakitinya sakit, yang paling pertama menjenguk yang sakit tadi adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya akhlak dengan sesama manusia itu ada, walaupun beda agama. Nah ini. Amsilatur riddati bil jawarihi. Contoh-contoh. Ini contoh, berarti yang semisal ini juga ada. Ya. Contoh-contoh kemurtatan dengan anggota badan. Wal qismu tsani al af'alu al kufriyatu. Yang bagian kedua adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekafiran. Kasujudin lisonamin, seperti sujud kepada berhala. Ada berhala, sujud, keluar dari agama Islam. Au syamsin, sujud untuk matahari, juga keluar dari agama Islam, murtad dia. Au qamarin, atau bulan. Au syaitanin, atau setan, sujud kepada setan, nyembah setan, maka keluar dari agama Islam. Mutlakon, secara mutlak, niat gak niat langsung keluar dari agama Islam. Kenapa kamu sujud kepada pohon? Ya kan? Adatnya orang kalau saya masuk kampung itu sujud kepada pohon. Kamu sujud saja nggak ada niat apapun, keluar dari agama Islam, murtad. Mutlak, tidak perlu niat. Karena sujud itu adalah simbol dari peribadatan. Sujud itu simbol peribadatan. Makanya kita hanya boleh sujud ya. Pertama di dalam sholat, kemudian ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Udah, selain itu nggak ada. Au makhlukin akhar, atau kepada makhluk yang lain. Ya. Sujud kepada raja, sama. Nah ini. Karena ada satu kaum itu yang menyembah rajanya. Nah, terus bagaimana kalau sujud bukan untuk menyembah, ya misalkan sujud kepada selain raja, orang biasalah, apa semuanya, ya kan? Maka sujudnya menunjukkan keharaman. Jadi kalau sujud kepada selain kepada sesuatu yang tidak identik dengan penyembahan, maka itu adalah haram. Ini. Kemudian sujud kepada selain Allah adalah haram mutlak. Sujud selain kepada Allah adalah haram mutlak.
Sujud kepada selain Allah mutlak. Kalau soal murtadnya nanti tinggal dilihat sujudnya kemana. Ya kan? Sujud ke pohon. Ya, karena ada orang yang menyembah pohon berarti langsung murtad ya. Nah, begitulah ya. Sujud pada matahari murtad ya. Karena ada penyembahan kepada matahari. Gini. Makanya ada sujud itu untuk penghormatan, ada sujud untuk penghormatan. Minimal kalau dia adalah sujud kepada orang lain, kepada kakaknya atau kepada siapa, itu ya. Kalau itu penghormatan haram. Haram. Sujud kepada selain Allah haram. Ini harus ketahui. Makanya kalau ini ada sujud. Jadi sujud ketika syariat Nabi Muhammad, sujud kepada hukum sujud di zaman syariat Nabi Muhammad itu sujud kepada selain Allah haram. Ada sujud yang dilakukan oleh Nabi Adam, tapi kan sebelum zaman itu adalah sujud penghormatan, itu tidak haram karena diperintahkan oleh Allah. Nah, gitulah ya. Kalau itu pada zaman Nabi Muhammad maka haram. Makanya tidak ada bentuk sujud kepada selain Allah pada Nabi Muhammad. Bahkan kepada Nabi Muhammad pun enggak ada. Ini. Jadi ketika nanti ada yang menanyakan bagaimana hukumnya sujud Nabi Adam kepada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, itu sujud tahiyyah. Itu sujud penghormatan dan itu diperintahkan oleh Allah. Nah, ini. Makanya ulama kemudian membedakan antara sujud yang terjadi ketika zaman ketika dalam syariat Nabi Muhammad dan sujud yang ada sebelum syariat Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Wa min amsilatil kufri bi fi'li jawarih aidan, dan termasuk dari contoh-contoh kekufuran dengan perbuatan anggota badan juga ramyul mushafi au kitabi ilmin syar'iyyin aw ismillahi aw nahwi dzalika min mu'azzamati syar'i amdan fil qadari li'annahu yadullu al istihza' al istighfar bid-dini. Melempar mushaf atau kitab ilmu syariat ya, atau ada nama Allah atau yang semisalnya itu, atau yang termasuk dari yang diagungkan dalam syariat, termasuk mungkin yang diagungkan oleh syariat, nama-nama malaikat ya, atau kitab yang di situ disebut tentang ulama-ulama atau kekasih-kekasih Allah ya, karena ulama itu adalah simbol syariat secara amdan, secara sengaja di tempat yang kotor atau di tempat yang menunjukkan direndahkan ya, maka itu bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Contoh, kalau orang melempar kitab dari atas ke bawah, merendahkan enggak? Nah, kalau itu adalah menunjukkan merendahkan, berarti dia keluar dari agama Islam. Kalau melempar kitab dari ke bawah ke atas, haram. Misalkan dia jago nih melempar sesuatu nih, misalkan kalau dia melempar tombak pas kitabnya pluk, pas langsung tapi gitu, langsung di tempat taknya, haram dia. Kalau tidak ada niat merendahkan tetap haram. Kalau ada niat merendahkan, keluar dari agama Islam. Nah, ini melempar, apalagi menginjak, hati-hati. Ada kertas tulisan ada nama Allah atau pelajaran ilmu syariat, kalau ternyata sama dia secara sengaja dibuang, bisa keluar dari agama Islam, murtad dia. Hati-hati. Ini khawatir banyak terjadi pada zaman ini. Ini adalah bisa secari kertas, bisa nggak harus satu kitab, enggak, satu kertas ada tulisan tentang tentang asma Allah atau tentang ilmu syariat, ternyata dilempar sama dia ke tempat yang kotor atau ke tempat yang
menunjukkan itu direndahkan, maka langsung keluar dari agama Islam. Wal wad'u amdan bil qadami 'alal mushafi wa nahwihi min mu'azzamati syar'i, ya, ka kutubil fiqhil islami li'annahu karamyihi fil qadari yadullu 'ala istihza'il sabidini, atau menginjaknya sengaja dengan kaki, ya, atau selain mushaf yang diagungkan dalam syariat, kitab-kitab agama seperti fikih dan sejenisnya, kitab yang lain yang termasuk itu adalah yang diagungkan dalam syariat, termasuk simbol dari syariat itu sendiri yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, yang dimuliakan oleh syariat. Kalau itu adalah sengaja diinjak, maka dia menjadi murtad. Kalau nggak sengaja, ya nggak ada hukumnya. Kalau nggak sengaja jangan diteruskan. Kalau nggak sengaja langsung istighfar. Ya, nggak sengaja. Awalnya nggak sengaja terus nyaman, langsung keluar dari agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Makanya jika kemudian ada yang pernah membaca kitab atau buku yang menjelaskan tentang, ya, contoh cara agar mendapatkan anak laki-laki atau apa, ditulis di paha atau di mananya, dan itu menulis asma a'zam, maka itu adalah kitab yang tidak perlu dibaca. Hati-hati, itu bisa menunjukkan kitab palsu. Ya, apa namanya itu? Pokoknya menjelaskan tentang wifik-wifik atau apalah. Kalau itu ada menunjukkan bahwasanya merendahkan asmaul a'zam, ditulis di tempat yang tidak dimuliakan, maka itu keluar dari agama Islam. Kalau walaupun misalkan tertulis ini atas nama ulama fulan, khawatir itu adalah kedustaan. Bukan beliau yang nulis, tapi dinisbatkan secara dusta, maka akan menjadi murtad. Maka menulisnya juga tidak boleh. Tapi kalau menuliskan tentang cerita seseorang, ini orang ini contoh kalau dia melakukan ini maka menjadi murtad. Nah, itu enggak apa-apa, menceritakan mencontohkan sesuatu. Tapi kalau tidak niat dengan itu mencontohkan atau menceritakan, langsung nulis saja seakan-akan dia adalah, jika dibaca itu sama seperti ucapan lesannya, atau ketika itu diucapkan oleh lesan bisa menjadikan orang murtad, maka dengan menulisnya dia juga menjadi murtad. Karena tulisan itu adalah gambaran dari ucapan. Jadi lesan itu adalah termasuk isyarat dari ucapan. Coba sekarang kita pengen ucap, saya pengen makan, dengan ditulis sama sebenarnya. Saya pengen makan. Bedanya kalau tulisan nggak ada suaranya, kalau nutuk, kalau berbicara ada suaranya. Lisan itu adalah wakil dari hati. Ya, semua yang kita ucapkan itu adalah wakil dari hati kita. Dan apa yang kita tulis itu mewakili apa yang kita ucapkan. Makanya disebut dalam bab fikih yang tulisan itu disebut kinayah. Jadi bukan langsung dengan, kalau misalnya begini, kalau ada orang misalkan suami mentalak istrinya dengan tulisan, ya, selama belum dibaca maka itu adalah belum soreh, belum jelas, belum soreh lah istilahnya dalam bab fikih. Tapi kalau sudah dibaca oleh istrinya, jadi itu jatuh. Kenapa? Sudah dibaca. Berarti itu adalah seperti orang mengatakan, aku mencerai kamu, kalau itu tulisannya seperti itu. Nah, ini. Kemudian wa amsilatu riddati bilisan. Nah, contoh-contoh murtad dengan lisan. Contohnya apa? Wal qismul tsalis al aqwal. Ini ucapan ini paling mudah ini. Paling mudah orang mengucapkan. Hati-hati, jaga lisan dengan ucapan-ucapan yang membuat kita dianggap keluar dari agama Islam. Hati-hati. Wal qismul tsalisu, bagian yang ketiga, al aqwal al kufriyatu. Ucapan-ucapan yang menyebabkan orang menjadi keluar dari ayat kathiratun jiddan la tanhasiru.
sangat banyak, tidak terbatas. Tidak bisa dihitung. Minha diantaranya. Nah, ini alhamdulillah dicontohkan oleh para ulama sehingga kita bisa terjaga dari sesuatu yang menyebabkan kita kafir. Ya. Makanya sering-sering kita ya kan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadat ya. Barangkali atau enggak sadar kalau itu menyebabkan kekafiran. Makanya terus belajar agar kita terhindar dari perkara-perkara yang menyebabkan kita kafir. Nauzubillahi min dzalik. An yaqula syakhsu li muslimin. Seseorang berkata kepada orang yang muslim, wahai orang kafir. Au ya Yahudi, wahai Yahudi. Ya. Sesama orang Islam mengatakan, wah kafir nih. Wah Yahudi nih. Ya, kan? Au ya Nasrani, Nasrani nih, Kristen nih. Itu. Au ya adimaddin. Oh ente nih. Dasar nggak punya agama. Nah, hati-hati. Kadang ada kan ucapan seperti itu. Oh dasar ini. Misalkan ada penjahat gitu misalkan. Atau mungkin ada pembunuh atau apa yang kejam gitu. Padahal orang muslim. Tapi ngomongin, oh memang tuh nggak punya agama orang itu. Nah kan. Masih ringan kalau orang mengatakan nggak punya akhlak. Ya kan? Daripada nggak punya agama. Itu berat itu kalau orang mengatakan seperti itu. Ya adimaddin, wahai orang yang nggak punya agama. Muridan an khatabu minad dini huwa kufrun. Yang diinginkan dari yang berbicara tadi, diinginkan bahwasanya yang diajak bicara, yang dilempar ucapan itu kepadanya itu adalah padahal dia punya agama, itu adalah kekafiran. Atau Yahudi atau Nasrani atau tidak punya agama. Kalau ada orang mengatakan kepada orang yang muslim, kok dikatakan wahai Nasrani, yang diinginkannya adalah Nasrani yang memang ini adalah tidak agama Islam, berarti yang mengatakannya itu yang keluar dari agama Islam. Kenapa? Berarti dia mengatakan orang yang agama Islam ini dia adalah Nasrani atau tidak beragama. Berarti dia sendiri yang akan keluar dari agama Islam. Nah, hati-hati. Nah, ini. Wa kasuhriyati bismin min asma'ihi ta'ala. Dan seperti merendahkan nama-nama Allah, wa'dihi atau ancaman atau janji Allah atau ancaman Allah, mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Yang termasuk dari perkara yang tidak samar lagi bahwasanya itu ada nisbatnya kepada Allah. Contoh misalkan ya. Ada orang dikasih tahu seperti ini. Jangan engkau meninggalkan sholat. Nanti engkau disiksa oleh Allah. Dibakar di neraka. Neraka saja. Saya kuat. Loh, keluar dari agama Islam. Hati-hati. Meremehkan ancaman Allah. Ya kan? Atau mungkin enak kalau neraka sama artis katanya. Naudzubillah. Emangnya artis masuk neraka? Enggak. Kalau artisnya baik, soleh, ya masuk surga. Cuman merendahkan ancaman Allah yang ada di neraka ini loh, yang bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Hati-hati itu. Takutnya banyak pada zaman seperti ini yang ngomong seperti meremehkan surga atau meremehkan ancaman Allah berupa neraka. Ya kan? Diajak kebaikan, nanti dapat surga. Halah surga. Apa sih surga itu? Loh, meremehkan nikmat surga, keluar dari Islam dia. Nauzubillah min dzalik. Wa kana yaqulu syakhsu, atau mungkin wa kaan yaqulu syakhsu. Seorang berkata, lau amarani Allahu bikada lam af'alhu. Seandainya Allah nyuruh aku seperti itu, aku enggak akan melaksanakannya. Gimana contohnya, Pak? Contohnya begini. Ada orang misalkan
perintah oleh temannya yang dia benci misalkan, atau orang yang dia benci lah, dengan kebaikan, ya. Kemudian dia ngomong nggak mau, ya. Dipaksa terus sampai ngomong gini, seandainya nyuruh anak yang seandainya nyuruh saya Allah pun saya akan nggak akan laksanakan. Nah gitu tuh, walaupun itu seandainya, walaupun ngomong seandainya, keluar dari agama Islam. Jikalau engkau sudah tidak mau diperintahkan oleh seseorang, maka nggak usah bawa-bawa nama Allah, nggak usah bawa-bawa nama Rasulullah. Nah, itu namanya penghinaan. Nah ini, atau mengatakan lau sharatil qiblatu fi jihati kada masalatu ilayya. Seandainya kiblat ini menghadap kemana, ke arah mana, aku tetap tidak akan sholat. Nah ini. Jadi juga menentang perintah Allah. Kenapa? Yang berhak untuk merintah pindah kiblat adalah Allah. Nah ini. Diajak sholat sekali, 2 kali, diajak terus, setiap ketemu diajak terus. Kiblat itu, dan contoh misalkan dia kan mungkin sukanya ngadep ke timur barangkali ya, bukan ke barat misalkan. Seandainya ini kiblat pindah saja ya, atau mungkin Ka'bah seandainya ada di samping kanan saya nggak akan sholat ke situ. Nah sama, keluar dari agama Islam. Ini hati-hati. Atau lau a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha. Nah, dia mengatakan sampai mungkin seperti ini. Seandainya aku dikasih Allah surga pun aku nggak akan masuk. Nggak mau masuk. Nah, diajak ibadah. Seandainya surga ditaruh di depan saya pun saya nggak akan mau melakukan itu, ibadah itu. Nah, keluar dari agama Islam. Hati-hati. Orang itu kalau dikasih surga kok nggak mau, kan aneh. Nah ini. Padahal ini adalah dengan lafadz lau, seandainya. Apalagi yang menantang, ya kan, nggak akan mau sama sekali. Nah ini hati-hati. Kemudian waka'iyakula sasu, seperti orang yang berkata lau akhadani Allahu bitarkis salati ma'ana fihi minal maradi zalamani. Nah, seandainya Allah menyiksaku karena aku meninggalkan sholat sebab sakit, ya, padahal aku sakit katanya. Seandainya Allah menyiksaku ketika aku meninggalkan sholat padahal aku sakit, maka nyata Allah itu telah zalim kepadaku. Nah, kenapa? Karena tidak boleh ada yang mewajibkan sesuatu kepada Allah atau mengatakan Allah ini zalim. Hati-hati. Berarti mencela Allah. Tidak ada sifat zalim itu yang bisa dinisbatkan kepada Allah. Allah itu akan adil. Jika Allah memberikan pahala kepada hambanya yang melakukan kebaikan, maka Allah adalah zat yang pemurah. Dengan karam, dengan Allah. Jika Allah itu mengazab orang yang bermaksiat, maka itu dengan keadilan Allah. Jika Allah itu adalah memberikan sakit kepada orang yang tidak berdosa, yaitu keadilan Allah. Contoh, anak kecil kan nggak ada dosa, kenapa kok ada sakit panas, sakit ini? Itu tidak boleh mengatakan Allah itu zalim, nggak ada. Tidak boleh. Kemudian atau mengatakan qala syakhsu li fi'lin hadas, kepada perkara yang baru yang terjadi, misalkan ada peristiwa yang baru terjadi, kemudian ada mengatakan hada bi ghairi takdirillah, ini selain yang ditentukan oleh Allah. Nah, keluar dari agama Islam. Saya nggak yakin, ini pasti bukan ketentuan Allah. Nah, keluar dari agama Islam. Nggak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Baik itu adalah nasib enak atau nasib nggak enak, yang menurut engkau enak atau nggak enak, semuanya adalah dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keluar. Walaupun misalkan secara rancangan nih, secara strategi, secara pasti nih saya akan untung nih, saya akan berhasil nih melakukan ini nih. Ternyata gagal. Kemudian karena saking ibadatnya capeknya, kemudian saking keselnya kenapa gagal,
Hati-hati jangan sampai mengatakan kayak nggak masuk akal, nggak mungkin ini yang ditakdirkan oleh Allah. Loh, hati-hati. Semua yang terjadi itu takdir Allah. Terima nggak terima ya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya jaga lisan. Ketika engkau sakit, ketika engkau lelah, ketika engkau misalkan mendapatkan kesulitan atau musibah, tetap semuanya sadarkan dirimu itu adalah dari Allah yang menentukan. Nggak akan ada yang keluar dari takdir Allah. Nggak ada. Nah, ini. Jadi biasanya orang itu akan gampang kepleset lisannya ketika dalam sangat gembira atau sangat sedih. Biasanya seperti itu. Makanya seorang hakim yang akan memutuskan sesuatu tidak boleh dalam keadaan hatinya sangat senang atau sangat sedih. Nggak boleh. Karena keputusannya akan salah. Nggak akan bijak. Jadi memutuskan sesuatu tidak boleh dalam keadaan sangat senang atau dalam keadaan sangat sedih. Itu akan mempengaruhi dalam keputusan. Makanya jagalah kita ketika hati itu sangat senang, khawatir kebablasan ngomongnya, ya kan? Atau misalkan, oh ini semuanya, misalkan dia dipuji oleh orang, Masya Allah ya, kamu itu segala apapun usahamu berhasil semuanya. Oh siapa saya? Semuanya itu atas kemampuan saya. Hati-hati. Kalau dia menafikan ketentuan Allah, keluar dari agama Islam. Nah, ini. Al-qala syakhsu law syahida indil anbiya'u awil malaikatu aw jamil muslimin bikada ma qabiltuhum. Seandainya yang menyaksikan, contoh misalkan seandainya menyaksikan ku adalah para nabi atau malaikat atau semua orang muslim dengan hal ini, dengan sesuatu, maka aku tidak akan menerimanya. Maksudnya begini, ketika ada orang mengatakan bahwasanya ada seorang menceritakan tentang temannya orang ini, temanmu itu mencuri, nggak percaya saya. Ada saksinya 3 orang, nggak percaya saya. Sekamar lo yang nyaksikan, nggak percaya saya. Walaupun yang nyaksikan pun saya nggak akan percaya. Nah, keluar dari agama Islam. Nggak usah bawa-bawa nabi dan malaikat kalau kita sedang berdiskusi. Khawatir keluar dari agama Islam. Karena kita nggak suka sampai bawa-bawa malaikat. Walaupun yang nyaksikan malaikat pun saya akan nggak percaya. Loh, keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Atau orang mengatakan la af'alu kadza wa in kana sunnah. Saya nggak akan melakukan itu walaupun itu sunnah. Because dil istiza, niatnya merendahkan. Diajak sholat duha, diajak sholat tahajud. Kalau belum bisa ya ngomong maaf saya belum bisa. Nggak usah sampai bawa-bawa tentang sunnah Nabi. Walaupun itu sunnah Nabi pun saya nggak akan melakukan. Mungkin yang ngajak yang orang yang dia benci barangkali. Tetap jangan membawa kesunahan, bawa bahasa sunnah di situ. Kalau kamu belum bisa melakukannya. Kenapa? Kebencian, khawatir ada kebencian dalam hatimu, dan kebencian dan merendahkan itulah yang akan menjadikan kamu keluar dari agama Islam. Dengan sunnah Nabi benci, dengan sunnah Nabi nggak suka. Kenapa? Yang ngajak mungkin dia benci orangnya. Ya kalau benci dengan orangnya jangan benci dengan sunnah Nabi. Ya kan? Kalau maaf saya belum bisa melakukan, udah beres selesai. Ya, atau udah nggak usah ngajak aku lah. Nah nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau bukan nggak apa-apa, maksudnya tidak sampai membuat orang itu keluar dari agama Islam. Orang tuh kalau diajak kebaikan ya mau, siapapun yang mengajaknya, walaupun anak kecil sekalipun, walaupun orang yang dia benci sekalipun, kalau yang diucapkan itu adalah baik, ya terima. Ya. Jangan sampai merendahkan sunnah Nabi. Nah, ini. Ya. Atau mengatakan seandainya fulan itu nabi, saya tidak akan iman padanya. Nah, contohnya ya seperti tadi. Jika misalkan mengatakan bahwasanya ini berita dari orang tadi, ya kan? Dari si fulan bos mengatakan ini seperti itu tentang kejadian ini dan ini. Nah, nggak usah bawa-bawa tentang
kenabian dan keimanan. Seandainya dia nabi pun saya nggak percaya omongannya. Loh, beda dong urusannya kalau sudah bawa tentang nabi dan keimanan. Nah, kalau kamu nggak percaya dengan dia, ya sudah, saya nggak percaya, selesai. Nggak usah sampai seandainya dia nabi pun saya nggak akan percaya. Nah, kenapa? Kalau sudah seseorang diangkat oleh Allah menjadi nabi, ya harus percaya. Karena nabi ada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini. Jadi jangan juga buat guyonan, ya kan? Walaupun dia nabi pun nggak akan percaya saya. Nah, walaupun guyonan sama, takut itu merendahkan tentang kenabian. Nah, seperti itu. Atau alimun fatwa faqala syakhsu, atau seorang alim memberikan fatwa kepadanya dan orang ini berkata, ayu syai'in hada syara'. Syariat apa ini? Nah, dengan nada merendahkan dengan hukum syariat, ya kan? Atau misalkan saya tidak kenal Islam. Loh, padahal dia orang Islam. Saya tidak kenal syariat, keluar dari agama Islam. Saya tidak kenal syariat Islam, keluar dari Islam dia. Orang Muslim kok nggak kenal syariat itu? Atau misalkan ada orang mengomentari tentang hukum kisos atau apa, atau poligami atau apa. Syariat apa ini? Kok ada poligami? Loh, keluar dari agama Islam dia. Hati-hati itu. Atau merendahkan syariat, ya kan? Menyebutkan bahwasanya suara ini lebih indah daripada suara azan. Loh, hati-hati, keluar dari agama Islam dia, ya kan? Adzan itu adalah isinya mengagungkan Allah. Adzan itu adalah syariat. Adzan itu ada syahadatnya. Apa yang lebih indah daripada syahadat? Enggak ada. Tidak ada yang lebih indah daripada zikir kepada Allah. Jadi suara tidak ada yang indah daripada zikir kepada Allah. Mengatakan lagu ini lebih indah daripada, wah, hati-hati. Tujuan menandakan syariat akan keluar dari agama Islam. Ini. Jadi sebenarnya beginilah ya. Kalau kita mau sadar insyaf dengan ilmu, maka kitab Sulamut Taufik itu hampir dibaca oleh semua orang Indonesia terutama. Dan tidak ada yang nggak tahu. Dan disebutkan ini di muqaddimahnya ini. Belum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut lagi. Di awal-awal sudah disebutkan bahwasanya ini adalah perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Sehingga jika orang bingung tentang menghukumi sesuatu ini ucapannya keluar atau enggak dari agama Islam, berarti apakah enggak baca atau enggak paham, atau udah baca tapi dilupakan oleh Allah tentang hukumnya. Nah ini. Ataukah mungkin karena lesannya sudah enggak bisa tegas lagi, haram jadi halom. Nah, beda lagi kalau itu. Makanya jika ilmu itu manfaat, maka akan bisa membawa orang itu menjadi baik. Kenapa? Ucapannya tidak akan melenceng dari ilmu yang dia baca dari guru-gurunya. Tidak akan dia mengkhianati ilmu yang diterima dari para gurunya. Nah ini. Dan akan dijaga oleh Allah dia agar selalu berdiri teguh kokoh di dalam kebenaran. Karena fanatik yang boleh adalah fanatik kepada kebenaran. Fanatik kepada kebenaran. Kenapa? Allah memerintahkan kita untuk selalu memegangi kebenaran. Kalau sudah salah, ya katakan salah. Siapapun dia. Walaupun itu anak kita, orang tua kita, atau saudara kita, atau siapapun dia. Jika sudah salah, katakan salah. Tinggal bagaimana dikemas yang baik, tidak ada nada untuk mencaci, merendahkan, nada kasih sayang. Itu yang harus kita tonjolkan, karena Nabi tidak pernah mengajari sahabatnya atau umatnya untuk mencaci orang yang bersalah. Bahkan tidak boleh kita mencaci itu hanya orang kafir. Tidak boleh. Tidak boleh kita mencaci, merendahkan itu hanya orang kafir. Tidak boleh, ya kan? Tapi ketika kita belajar di komunitas kita, ya kita jelaskan ini tuh hanya salah seperti ini salah. Tapi kita tidak menyebut
cacian kepada orang yang tidak beragama Islam. Misalkan ketemu orang kafir, oh masa Tuhan kok disalib, misalkan begitu nih, nggak boleh. Kalau kepada orang kafir nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita menjelaskan kepada komunitas agama Islam sendiri, maka kita jelaskan kesesatan agama ini nggak masalah. Tapi tidak perlu kita sebutkan di luar bahwasanya orang kafir itu Tuhanmu tuh bagaimana tuh? Masa Tuhan kok disalib gak bisa menyelamatkan diri? Nah itu loh, itu nggak boleh kalau itu. Kenapa? Tidak boleh kita mencaci sesembahan orang-orang kafir. Nah seperti itu. Tapi di hati kita ya harus yakin bahwasanya selain Islam adalah kafir. Ya, gitu loh. Keimanan itu seperti itu. Keimanan itu nggak bisa berwajah dua. Kalau Islam adalah hak, yang lain berarti batil. Nggak gitu. Nggak ada agama kemudian agamanya hak nggak ada. Kalau agama Islam adalah hak, berarti selain agama Islam adalah batil. Itu keimanan. Nah ini. Mungkin itu untuk pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan kepada contoh-contoh yang lain tentang bagaimana ucapan-ucapan lisan yang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukuran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Abi Arif. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan Abi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Abi izin bertanya, apabila ada seorang orang Islam yang diancam oleh orang kafir agar dia keluar dari agama Islam, dan apabila tidak keluar maka dia dan keluarganya akan dibunuh. Kemudian dia pun murtad dari agama Islam. Karena takut dia pun murtad dari agama Islam. Maka bagaimana murtadnya seorang tersebut, Abi? Baik. Mohon penjelasannya, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan kembali kepada syarat ikrah, mukrah. Syarat orang dipaksa seperti apa? Ya kan? Jadi ancamannya itu adalah bisa melenyapkan nyawa atau harta atau kehormatan atau akal, ya. Seperti yang kita ketahui ada beberapa hal yang harus dijaga, ya. Itu yang pertama. Ancaman itu berupa itu. Kalau ancamannya misalkan kamu harus murtad, kalau nggak murtad, ya, kamu nggak boleh makan sehari, ya nggak usah. Makan sehari kan nggak bikin mati, ya kan? Seperti itu. Kalau kamu nggak murtad, tak jewer kamu, ya nggak usah jewer-jewer aja katanya, kan begitu jadi, ya kan? Jadi bentuk ancamannya ini bisa menghilangkan nyawa atau menghilangkan kehormatan, atau harta, atau apalagi itu, apalagi, apa? Anggota badan, nah misalkan dipotong tangannya atau apa, nah itu ancamannya. Yang kedua, ya, yang mengancam itu memang diduga akan melaksanakan ancamannya. Ya kalau yang mengancam orang luar negeri ya ancamannya pakai SMS lagi, ya ngapain takut, gitu lah, ya. Jadi diduga orang yang mengancam mampu untuk melaksanakan ancamannya. Ketiga, diyakini orang yang mengancam itu punya kekuatan untuk melaksanakan ancamannya. Jadi tadi itu kemungkinan akan melaksanakan. Yang ketiga, mampu melaksanakan. Berarti punya kekuatan dia, ya kan? Yang ngancam balita, ya nggak masuk. Yang ngancam lebih kurus, ya nggak masuk. Kalau lebih kurus tapi punya senjata yang lengkap mungkin. Tapi sama-sama nggak punya senjata, dia kurus kita gede, ya nggak usah mundur, kan begitu kalau diancam. Nah itu loh. Atau kurusnya banyak, ya mungkin bisa. Nah, tapi kalau kurusnya banyak digertak langsung mundur, ya nggak usah takut, kan begitu. Jadi itu. Kemudian ya
Yang diancam tidak bisa membela diri. Yang diancam tidak punya kekuatan untuk bisa membela, ya, bisa menolak ancamannya. Nah ini, jadi kalau ini semua yang terpenuhi, maka ya, murtadnya itu bisa bohong-bohongan sebenarnya. Jadi nggak langsung seperti itu. Kadang-kadang kan orang murtad kan mungkin dengan ucapan saja. Kalau itu hatinya tetap iman, tapi ucapannya mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murtad, tapi hati tetap iman karena ancaman yang memang seperti itu. Keadaan ancamannya, dia kepaksa memang dengan paksaan yang memang tidak bisa dihindari, tidak ada pilihan, ya. Kalau ada pilihan ya milih yang lebih ringan dong ancamannya, ya kan? Kalau kamu nggak bayar denda 1 M, maka kamu tak bunuh, kalau nggak murtad. Ya bayar aja 1 M, dicicil barangkali, kan begitu. Jadi ancamannya tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan dan tidak ada kesengajaan, bisa memilih seperti itu. Jadi itu semuanya, jika ancamannya itu orang yang bisa mengancam, yang diancam ini punya kelemahan sehingga tidak bisa membela, tidak bisa menolak ancaman itu, ya, tidak punya kekuatan untuk melawan ancaman itu, dan yang mengancam ini memang punya kekuatan dan sangat mungkin untuk melaksanakan ancamannya karena memang mungkin sudah kelihatan bahwa senjata tajam atau apa mau membunuh. Maka di situ ucapan yang menyebabkan dia murtad itu tidak dianggap selama hatinya juga tidak ikut keluar dari agama Islam. Hatinya tetap beriman kepada Allah, masih dalam keadaan Islam dia. Kalau kepaksa seperti itu, seperti terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ada yang dipaksa, ya kan? Kalau nggak salah waktu itu Amr bin Yasir atau siapa yang disiksa sampai siksaannya sangat tidak bisa membela atau apapun, sehingga tanpa sadar mengatakan sesuatu yang membuat seakan-akan keluar dari agama Islam, tapi di nas oleh Allah dia masih dalam keadaan iman. Nah seperti itulah gambaran ancamannya. Selama memang ancamannya memang benar-benar ancaman dan memang memenuhi syarat tadi dan tidak bisa menghindari, tidak ada pilihan lain dan sebagainya, ya selama dia tetap hatinya dalam keadaan iman, maka tidak keluar dari iman, walaupun misalkan ucapannya atau gerak-geriknya diperintahkan atau mematuhi untuk sesuatu yang menyebabkan murtad, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan kedua datangnya dari hamba Allah dari Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Abi selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Afwan Abi, izin bertanya. Saya pernah mendengarkan solawatan atau yang biasa disebut pujian, yang kebetulan solawat ini berbahasa Jawa. Dan solawat ini menjelaskan bahwa setiap pada malam Jumat ahli kubur pulang ke rumahnya. Mereka meminta doa kepada ahlu baitnya. Apakah itu benar Abi? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sering dan sudah disampaikan oleh Buya tentang penjelasan itu. Kami mungkin tidak bisa menjelaskan lengkap seperti yang dijelaskan Buya, tapi pada intinya kesimpulannya adalah yang diceritakan bahwasanya ahli kubur akan kembali ke rumah keluarganya malam Jumat untuk apa namanya tadi? Untuk apa tadi? Untuk minta doa dan sebagainya, itu tidak benar. Ya. Tidak benar. Ya. Karena memang ahli kubur itu, ya, kalau ahli kubur itu adalah orang soleh, memang diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan apapun ketika dia di alam barzakh. Tapi kalau dia ahli maksiat, tidak bisa. Masa libur dulu malam Jumatnya, ya kan? Minta dulu doa ke rumah keluarganya, nggak bisa. Ya. Kalau untuk dalil kemudian penjelasan yang lebih rinci lagi bisa dilihat di video Buya yang tentang ada ahli kubur malam Jumat keliling ke tempat
keluarganya. Seperti itu. Jadi pada intinya kalau tentang roh itu Allah yang lebih paham dan lebih tahu apa yang dilakukan oleh para roh di alam barzakh. Dan tentunya kita sebenarnya begini, pernyataan atau perkataan apapun ya yang kita ucapkan atau yang kita dengar memang harus kita hati-hati. Jangan sampai nanti apa yang kita yakini itu adalah tidak benar. Ya. Karena tentang mayit pergi ke tempat keluarga untuk meminta doa, ya memang kita dijelaskan oleh para ulama bahasanya setiap orang yang di alam kubur itu adalah seperti orang yang tenggelam, gharik, seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam itu butuh bantuan, pelampung atau sebagainya. Orang yang tenggelam itu nggak butuh makanan, jadi nggak usah disiapkan makanan di kuburannya. Siapa yang mau makan? Nggak ada. Masa dikasih makanan di kuburannya, kasih telur, kasih pisang, ya kan? Lebih baik disediakan kepada orang, atau mungkin naruh beras atau apa, kopi atau apa di pojokan rumahnya, ya kan? Kadang-kadang ada kan seperti itu. Nah, itu begini, orang yang meninggal itu sudah bukan berbentuk jasad kasar seperti kita. Jadi nggak perlu madah, nggak perlu benda-benda yang kasat mata seperti ini, nggak perlu air yang kita minum. Karena yang kalau ada yang kenikmatan di alam barzakh itu, di alam kubur itu minumnya wallahu alam seperti apa, tapi tidak minum seperti yang air yang kita minum sekarang. Karena berbeda, beda alamnya. Ya kan? Mau ada yang nyiapkan setahun pun nggak akan habis tuh air. Apa? Naruh kopi di pojokan nggak akan habis. Habisnya paling dengan semut yang minum. Jadi tidak perlu itu. Yang perlu adalah kiriman pahala. Ya. Kalau ngirim pahala, butuh dikirim pahala, memang kita harus yakin bahwasanya pahala yang kita kirimkan adalah nyampe kepada orang yang meninggal. Tapi kalau orang meninggalnya yang keliling minta dikirim pahala, itu tidak. Ya, jadi jangan salah paham. Kita ngirim pahala nyampe. Tapi orang yang meninggal keliling seperti itu nyampe. Ngirim pahala, sedekah, ya kan? Tadi yang kalau misalkan ada punya kebiasaan ya kemudian naruh sesuatu di atas makamnya yang baru mungkin ya, atau ngelepas ayam atau apa, nggak usah lah ayam disembelih, disedekahkan, niatkan pahalanya untuk yang meninggal, lebih manfaat itu. Makanan juga seperti itu ya, atau mungkin digantung di mana makanan itu ya. Nah, itu biasanya berhubungan dengan keyakinan bahwa setiap malam Jumat itu keliling. Nah, ini ada hubungannya mestinya, ya kan? Jadi tidak butuh dengan meninggal. Butuhnya adalah kiriman doa, kiriman pahala sedekah kita atau kebaikan anak cucunya atau keluarganya yang dihadiahkan kepada si mayit. Dan ingat bahwasanya jika kebaikan yang dilakukan orang hidup itu adalah penyebabnya orang yang mati, mesti akan nyampe pahalanya, walaupun nggak diniatkan. Apapun kebaikan apapun yang disebabkan oleh yang mati, maka selama yang hidup itu melaksanakan, maka kebaikan atau ibadah itu pahalanya akan nyampe kepada yang mati. Contoh misalkan ada orang punya anak, dididik dengan baik anaknya jadi anak soleh-soleha, bapaknya wafat atau ibunya wafat, anak ini masih sholat, masih bersedekah, baca Quran, berkat didikan atau berkat orang tuanya mengarahkan dia untuk ngaji, maka selama perbuatan baik itu dilakukan, tetap pahalanya akan ngalir walaupun nggak dihadiahkan. Cuma kalau pengen anak ini adalah lebih mendapatkan pahala lagi, maka dia harus ada niat menghadiahkan. Berarti ingat bakti kepada orang tuanya. Begitu loh maksudnya. Jadi ada nilai plus. Kalau ada niat dihadiahkan, berarti dia ingat berbakti kepada orang tuanya. Nah seperti itu contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Doa Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhurna wa afina wa tumritna wa akrina tuhina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya berikan kami segala kebaikan ya Allah. Jagalah iman kami ya Allah, jagalah agama kami ya Allah, jagalah hati kami dari penyakit hati ya Allah, jauhkan dari segala penyakit hati ya Allah. Jadikan kami semuanya adalah orang yang selalu berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan kami adalah anak-anak yang soleh. Ingat kepadamu ya Allah, takut akan ancamanmu ya Allah. Berikan hati kami takut akan siksamu ya Allah. Berikan hati kami merindukan akan surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari segala perkara yang buat kami menjauh dari agamamu ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang menyebabkan kami keluar dari agamamu ya Allah. Dengan orang-orang yang menjadikan kami ingat denganmu ya Allah, dekat dengan nabimu ya Allah, suka atau senang untuk melakukan ibadah ya Allah. Cintakan hati kami melakukan ibadah, cintakan mata kami dengan ibadah, cintakan lisan kami untuk mengucap sesuatu yang bernilai ibadah, cintakan telinga kami mendengar sesuatu yang menyebabkan kami mendapatkan pahala-Mu ya Allah, dan jadikan kami semuanya adalah orang-orang yang sebagai orang ahli surga ya Allah. Jadikan kami adalah calon ahli surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Dan ya Allah, kelak ya Allah, ketika Engkau ingin mencabut nyawa kami semuanya ya Allah, maka cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman ya Allah. Dalam keadaan iman ya Allah. Dalam keadaan iman ya Allah. Mudahkan kami mengucap kalimat agung dan mulia saat itu ya Allah, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kita doa. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azimi. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. La ilaha illallah al-azimul halimu. La ilaha illallah rabbul arsyil azimi. La ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. La ilaha illallah al-azimul halimu. La ilaha illallah rabbul arsyil azimi. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah majelis kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.